Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkuliahan pada pagi hari ini yang berjudul Akhlak Tercela atau Akhlak Madmumah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Nur Andina Fatihah, NIM 19107010 126. Halo, saya Hurun In dengan NIM 19107010 110. Hai, nama saya Sahnika Firdaus dengan NIM 19107010 137. Kami semua dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep akhlak mazmumah. Apa sih akhlak mazmumah itu? Nah, pengertiannya di sini kata mazmumah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Jadi, akhlak tercela ini adalah semua bentuk perilaku yang berkebalikan dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, itu dinamakan akhlak tercela. Imam Al-Ghazali pernah berpendapat bahwa akhlak yang tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya manusia untuk selalu mengarahkan pada kebaikan. Nah, Rasulullah juga pernah memerintahkan kita untuk sebisa mungkin menjauhi akhlak tercela ini. Seperti dalam hadis yang artinya sesungguhnya akhlak tercela merusak kebaikan sebagaimana cuka merusak madu. Jadi gitu, akhlak tercela itu merusak kita di dunia dan merugikan kita di akhir. Nah, terus di sini ada macam-macam akhlak tercela. Ada akhlak tercela terhadap Allah, akhlak tercela terhadap keluarga, akhlak tercela terhadap diri sendiri, lalu akhlak tercela dalam kehidupan bermasyarakat, dan akhlak tercela lainnya. Pertama, ada akhlak tercela terhadap Allah. Di sini semua akhlak yang melanggar perintah Allah. Nah, sebenarnya banyak, tapi kita di sini merangkum hanya 4. Dan yang pertama ada syirik, kedua kufur, ketiga nifak, dan keempat fasik. Nah, pertama syirik. Syirik ini secara umum didefinisikan sebagai sikap atau perbuatan yang menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang secara khusus hanya dimiliki oleh Allah. Nah, syirik kan secara bahasa itu berarti menyamakan dua hal. Nah, sedangkan menurut istilah umum itu perbuatan menyamakan sesuatu dengan Allah. Syirik ini dibagi menjadi 3. Ada syirik rububiyah, syirik ilahiyah, dan syirik asma wa sifah. Nah, secara etimologi, syirik ini dibagi menjadi 2. Ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang menjadikan si pelakunya itu keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar yang menjadikan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh si pelaku ini hangus begitu saja. Lalu syirik besar ini menjadikan si pelakunya abadi dalam neraka. Sedangkan syirik kecil dianggap hanya seperti dosa-dosa lainnya. Nah, akhlak tercela kepada Allah yang kedua adalah kufur. Kufur adalah mengingkari adanya Allah dan segala ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Dengan kata lain, kafir itu adalah pelakunya dan kufur itu adalah sifatnya. Nah, kufur juga dibagi menjadi 2, ada kufur besar dan kufur kecil, sama seperti syirik tadi. Dan kufur besar itu terdiri atas 5 macam. Yaitu yang pertama, kufur karena mendustakan para rasul. Yang kedua, kufur karena enggan dan sombong, padahal tahu kebenaran risalah para rasul. Yang ketiga, kufur karena ragu, yaitu ragu-ragu terhadap kebenaran para rasul. Yang keempat, kufur karena berpaling secara menyeluruh dari agama dan apa yang dibawa para rasul. Lalu yang kelima, ada kufur karena nifak, yaitu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, adapun kufur kecil ini tidak menyebabkan si pelakunya
keluar dari Islam dan tidak menyebabkan si pelakunya abadi dalam neraka, sama seperti syirik tadi. Lalu selanjutnya ada akhlak tercela terhadap keluarga. Akhlak tercela dalam keluarga diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Apa aja durhaka kepada orang tua? Seperti contohnya berkata kasar atau mencaci maki kedua orang tua. Lalu menganiaya, melakukan penganiayaan terhadap fisik kepada kedua orang tua. Terus mengancam kedua orang tua agar selalu memberikan uang atau jumlah benda-benda yang dia inginkan gitu dengan memaksa. Lalu menelantarkan kedua orang tua yang berada dalam kemiskinan. Misal anaknya ini kaya tapi dia menelantarkan kedua orang tuanya dalam kemiskinan begitu saja. Lalu anak menjauhi kedua orang tua dan tidak mau menjenguk mereka. Nah, hal ini biasanya karena status sosial anak yang lebih tinggi dari orang tuanya, sehingga sang anak merendahkan kedua orang tuanya karena mungkin malu gitu. Nah, selanjutnya ada akhlak tercela terhadap diri sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Akhlak tercela terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah bunuh diri. Membunuh diri sendiri dengan cara apapun merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah dan itu merupakan dosa besar. Biasanya orang-orang ini melakukan bunuh diri karena beberapa alasan. Di antaranya adalah keputusasaan akibat penyakit yang dideritanya, kesulitan yang menghimpit dan tidak terselesaikan, serta gagal atau hilangnya suatu harapan. Apapun alasannya, Allah tetap melarang tindakan bunuh diri. Nah, orang yang melakukan tindakan bunuh diri ini berarti ia tidak dapat sabar dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaannya. Oleh karenanya, dalam Islam bunuh diri termasuk dosa besar dan dosa yang tidak terampuni. Akhlak tercela terhadap diri sendiri selain yang pertama tadi adalah bunuh diri, yang selanjutnya adalah akhlak dalam pemenuhan seksual. Akhlak dalam pemenuhan seksual ini terbagi menjadi 3, yaitu zina, homoseksual, dan qadzaf. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu zina. Zina adalah hubungan persetubuhan atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zina ini merupakan suatu perbuatan yang tidak beradab, perbuatan yang keji dan sangat dosa besar. Pelaku zina itu ada 2. Yang pertama, ghairu muhsan atau yang belum menikah. Yang kedua adalah muhsan atau yang sudah menikah. Masing-masing memiliki hukuman yang berbeda dalam hukum Islam, yaitu yang ghairu muhsan ini yang belum menikah hukumnya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan yang pezina muhsan atau yang sudah menikah itu hukumnya adalah dirajam sampai mati. Seperti pada firman Allah surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya adalah homoseksual atau gay dan lesbi. Homoseksual ini adalah pemuasan atau penyaluran nafsu seks antara sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Perilaku ini merupakan perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Perilaku homoseksual ini juga sangat bertentangan dengan fitrah manusia serta bertentangan pula dengan norma asusila dan agama. Yang terakhir adalah qadzaf atau menuduh zina. Menuduh zina ini termasuk dalam perbuatan keji yang hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Kenapa? Karena menuduh zina akan mendatangkan kerugian dan bencana baik bagi yang dituduh beserta keluarganya maupun bagi yang menuduh. Terlebih jika yang dilakukannya itu merupakan qadzaf fatah atau menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya saksi-saksi yang dibenarkan syariat. Baiklah, yang selanjutnya adalah akhlak tercela dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak tercela dalam kehidupan bermasyarakat ini bentuknya sangat banyak ya. Selama perilaku kita itu mengganggu orang lain atau mendolimi orang lain, itu dapat dikatakan sebagai akhlak tercela dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, yang akan saya berikan contohnya beberapa di bawah ini adalah akhlak tercela atau akhlak madmumah yang mana merupakan dosa besar. Yang pertama adalah membunuh, yang kedua adalah menganiaya, yang ketiga adalah mencuri, kemudian merampok, dan juga termasuk tindak korupsi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah membunuh. Membunuh adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan mengambil hak hidup orang lain. Membunuh ini adalah salah satu dosa besar yang mana akan dihisap pertama kali di saat hari perhitungan nanti. Kemudian, macam-macam dari membunuh itu ada 3. Yang pertama dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan menggunakan sebuah senjata atau hal lain yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian yang kedua adalah yang pembunuhan yang dilakukan terlihat seperti sengaja. Contohnya seperti tabrak lari ya. Jadi kecelakaannya tidak disengaja, tetapi yang menabrak juga tidak mau bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan secara tidak sengaja. Bagi pembunuhan yang disengaja, terdapat tindak hukum dalam Islam yang disebut kisos atau nyawa dibayar nyawa. Namun hukum ini belum berlaku atau berlakunya berbeda di negara kita. Kemudian yang kedua adalah menganiaya. Menganiaya adalah perbuatan yang dengan sengaja menyakiti atau membuat orang lain terluka. Nah, contohnya seperti begal motor atau membacok orang, keliti dan lain semacamnya. Jadi membuat orang lain terluka. Nah, itu dalam hukum Islamnya itu juga berlaku kisos, yaitu apabila dia dilukai misalnya sampai matanya buta, maka yang melakukan penganiayaan juga akan dibalas dengan seperti itu. Namun sekali lagi hukum ini juga tidak berlaku di negara kita, tetapi memiliki hukuman yang lain yang sudah diatur oleh undang-undang kita. Yang selanjutnya adalah mencuri. Mencuri adalah mengambil barang atau hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara diam-diam tanpa ridho atau sepengetahuan si empunya. Nah, Islam mengakui adanya hak milik perseorangan dan memberikan perlindungan terhadap hak milik tersebut. Nah, maka pencurian yang bentuknya bisa bermacam-macam, ya bisa kecurangan, penipuan, atau mengambil, merampas, atau tindakan pencurian lainnya, itu dalam hukum Islam hukumannya adalah secara hudud atau biasanya potong tangan. Namun hukum ini juga tidak berlaku di Indonesia karena kita memiliki tatanan hukum lain. Kemudian ada merampok. Sama seperti mencuri, merampok juga berupa merampas harta atau kepemilikan orang lain tanpa ridho dari orang tersebut. Bahkan merampok atau merampas ini menggunakan senjata tajam dan mengancam orang yang memiliki harta ini. Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang merampok termasuk dalam orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Hal ini karena perampokan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum Allah sekaligus melawan masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Kemudian yang terakhir adalah korupsi. Korupsi bentuknya bisa bermacam-macam dan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rishwah, kemudian sarokoh, kemudian al-ghoshis, kemudian ada khianat. Yang pertama adalah rishwah atau suap. Rishwah atau suap adalah memberikan sesuatu kepada orang yang berkuasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap ini mendapatkan keuntungan dari itu atau urusannya dipermudah oleh orang lain. Seperti contohnya menyuap hakim agar hukumannya diringankan. Ini termasuk tindakan yang telah melanggar akhlak Islam. Kemudian yang kedua, korupsi yang dinamakan sarokoh itu mirip seperti mencuri karena orang yang melakukan korupsi ini mengambil harta atau mengambil kepemilikan yang bukan haknya dia. Contohnya seperti
pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dana, pembangunan, dan lain sebagainya. Korupsi dalam dimensi algosis atau penipuan. Nah, penipuan ini contohnya adalah seperti pemimpin yang mengkhianati rakyatnya atau menipu rakyatnya, mengumbar janji-janji palsu, kemudian yang seharusnya memberikan hak dan melindungi masyarakat, namun justru menggunakan semua kelebihan dan hak-haknya untuk keperluan pribadi. Kemudian korupsi dalam dimensi khianat atau pengkhianatan. Korupsi dalam bidang ini contohnya seperti berkecenderungan mengabaikan, menyalahgunakan, menyelewengkan tugas, wewenang, dan kepercayaan yang diamanatkan kepada dirinya. Khianat adalah salah satu perilaku yang mengingkari amanat dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Dengan demikian, korupsi dan berbagai istilahnya yang tadi dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela. Pelakunya dikualifikasikan sebagai orang-orang yang munafik, zalim, fasik, dan takzir, dan diancam masuk neraka. Allah berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim." Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Macam-macam akhlak tercela, yaitu akhlak tercela lainnya. Dari akhlak tercela lainnya ini yang akan saya jelaskan pertama adalah takabur atau sombong. Takabur ini merupakan sifat sombong dan membanggakan diri. Takabur dibagi menjadi dua, yaitu takabur lahir dan batin. Takabur lahir adalah perbuatan anggota tubuh yang muncul dari takabur batin, sedangkan takabur batin adalah perilaku dan akhlak diri. Sedangkan dilihat dari subjeknya, takabur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah takabur kepada Allah, yang kedua takabur kepada Rasul, dan yang ketiga adalah takabur terhadap sesama manusia. Yang pertama tadi, takabur terhadap Allah ini merupakan yang paling berat dan paling keji. Contoh perilaku takabur itu seperti orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selanjutnya, takabur kepada Rasul itu orang yang tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad serta menghina dan menyepelekan ajarannya. Contohnya seperti perilaku orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang terakhir, takabur terhadap sesama manusia itu seperti menganggap orang lain remeh dan hina. Meskipun tingkatan takabur terhadap sesama manusia ini lebih rendah dari takabur 2 di atasnya tadi, tapi kesombongan ini merupakan perilaku yang sangat tercela karena kesombongan, keagungan, dan kemuliaan tidak layak bagi siapapun kecuali bagi Allah. Menurut Al-Ghazali, seseorang bersikap takabur itu karena dirinya merasa besar dan memiliki beberapa kesempurnaan, baik berkaitan dengan agama atau dunia. Yang berkaitan dengan agama itu misalnya ia takabur karena merasa paling dekat dengan Allah dibandingkan orang lain, ataupun yang berkaitan dengan dunia misalnya merasa diri lebih kaya atau terhormat daripada yang lain. Selanjutnya, yang kedua dari akhlak tercela lainnya adalah hasad atau dengki. Hasad ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti dengki. Dengki ini merupakan perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah melihat sesuatu yang tidak ia miliki, tetapi dimiliki oleh orang lain. Nah, dari perasaan tersebut, ia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki oleh orang lain tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sewajarnya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali terhadap 4 tingkatan dengki, yang pertama adalah menginginkan lenyapnya kenikmatan itu dari orang lain, meskipun kenikmatan itu tidak berpindah kepada dirinya. Yang kedua, menginginkan lenyapnya kenikmatan orang lain karena ia sendiri menginginkannya. Yang ketiga, tidak menginginkan kenikmatan itu sendiri, tetapi menginginkan kenikmatan serupa.
Jika gagal memperoleh, ia berusaha merusak kenikmatan orang lain. Dan yang terakhir adalah menginginkan kenikmatan serupa. Jika gagal memperolehnya, ia tidak menginginkan lenyapnya kenikmatan itu. Yang keempat ini merupakan sikap yang diperbolehkan dalam agama. Nah, meskipun dengki ini merupakan perbuatan tercela, ada kedengkian yang diperbolehkan dalam hal tertentu. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, tidak dibenarkan adanya kedengkian, melainkan dalam dua hal, yaitu seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dipakai untuk hak sampai habis harta itu, dan seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah kemudian ia mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, apabila dengki ini sudah mulai bersarang dalam hati, sebaiknya diobati dengan dua cara berikut, yaitu meminta maaf kepada orang yang didengki meski terasa berat. Selain itu, menyadari bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat yang dikehendakinya sudah pasti tidak merugikan orang lain. Selanjutnya adalah ghibah. Ghibah ini merupakan menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain yang apabila hal itu didengar oleh orang itu, ia tidak menyukainya. Menurut Roghib al-Isfahani, ghibah merupakan membicarakan aib orang lain yang tidak ada keperluan dalam penyebutannya. Sedangkan menurut Ibnu Atsir, ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak pada tempatnya, meskipun keburukan itu benar adanya. Nah, sedangkan menurut An-Nawawi ini lebih lengkap ya. Ghibah itu merupakan menuturkan keburukan orang lain, baik yang dibicarakannya itu ada pada badannya, agamanya, dunianya, dirinya, kejadiannya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istri atau suaminya, pembantu rumah tangganya, pakaiannya, gaya berjalannya, gerakannya, senyumannya, cemberutnya, air mukanya, dan lainnya. Dalam hal ini, ghibah meliputi berbagai bentuk perilaku, baik lisan maupun tulisan, atau yang berbentuk rumus, isyarat mata, tangan, kepala, atau yang lainnya. Berdasar kesepakatan ulama, hukum ghibah ini adalah haram. Selanjutnya adalah ghadab atau marah. Ghadab ini merupakan kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Kemarahan itu dalam setiap diri manusia merupakan bagian dari sifat bawaannya. Oleh karena itu, dalam Islam memberi tuntutan agar sifat marah itu dapat dikendalikan dengan baik. Lalu, emosi yang tidak bisa dikendalikan ini merupakan hawa nafsu yang akan berakibat pada penyesalan di kemudian hari. Sifat marah itu merupakan sifat setan yang salah satu tandanya adalah mengambil keputusan dengan emosi sesaat, yang itu akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, pengendalian terhadap sifat amarah itu menjadi tuntutan akhlak Islam. Yang terakhir adalah riya atau pamer. Secara etimologi, riya berasal dari bahasa Arab yang artinya memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang yang baik. Riya atau pamer ini merupakan salah satu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh dalam jiwa kaum muslimin. Kenapa? Karena riya itu dapat menggugurkan amal ibadah kita. Riya dalam beramal itu berarti dia melakukan amal bukan karena Allah, tetapi karena untuk diperlihatkan kepada orang lain. Orang yang pamer atau riya dalam beramal itu bukan ikhlas karena Allah, tetapi semata-mata hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Oleh karena itu, orang yang suka pamer itu hanya melakukan amal ibadah apabila ada orang lain yang melihatnya. Sifat riya atau pamer ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama pamer dalam beribadah, yang kedua pamer dalam berbagai kegiatan, yang ketiga pamer dalam bersedekah, yang terakhir adalah pamer dalam berpakaian. Riya ini merupakan salah satu perilaku tercela yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, perilaku riya harus ditinggalkan agar
Segala yang kita lakukan itu menghasilkan kebaikan dan balasan dari Allah. Baiklah, yang selanjutnya adalah meninggalkan akhlak madmumah dan perbuatan tercela lainnya. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Memberi ampunan. Untuk dapat meninggalkan perbuatan maksiat, pertama kali yang harus kita ketahui adalah apa dampak yang akan terjadi pada diri kita apabila kita melakukan dosa dan maksiat. Kita telah mengetahui bahwa dosa dan maksiat telah membinasakan berbagai umat. Jika kita belajar dari kisah Nabi Nuh, Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian kaum Nabi Lut, dan apakah yang membinasakan kaum Ad, itu semuanya adalah azab yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah kepada mereka karena mereka telah melakukan maksiat dan setelah diberi peringatan masih juga tidak mau berubah. Nabi SAW bersabda, apabila maksiat-maksiat telah bermunculan pada umatku, Allah menurunkan azab yang merata dari sisinya kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, untuk itu, marilah kita mengetahui dampak-dampak apa saja yang terjadi pada kita apabila kita berbuat dosa dan maksiat. Yang pertama adalah kemurkaan dari Allah. Kemudian kebencian orang-orang yang beriman, terhalang dari pintu rezeki dan ilmu, kemudian bencana besar, terasing dari Allah dan manusia, kelamnya wajah dan hati, terhalang dari ketaatan, dorongan kepada maksiat yang lain, kehinaan di mata Allah dan di dalam hati, lemahnya akal, kesialan, dan pengkhianatan lisan pada hari hisab. Dari semua azab atau dari semua dampak atau dari semua hukuman yang Allah berikan kepada kita itu, jangan sampai kita merasa ketika kita melakukan dosa namun kita tidak mendapatkan satupun teguran dari Allah, maka kita justru harus berhati-hati karena bisa jadi itu adalah istidraj atau penguluran. Jadi di saat seseorang berbuat jahat dan dosa namun Allah tetap memberikan nikmat kepadanya, tetap berbuat baik kepadanya, sehingga ia merasa tidak ada yang salah atau tidak bertaubat, kemudian melakukan dosa secara terus-menerus, maka bisa saja ketakutannya terhadap Allah lenyap dari dalam hatinya dan ia akan terjebak ke dalam jurang kemaksiatan sedalam-dalamnya. Sesungguhnya Allah akan membalas semua perbuatan manusia meskipun sekecil biji zarah, entah balasan tersebut di dunia atau di akhirat nanti. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menghindari maksiat dan mengendalikan hawa nafsu? Oke, di sini saya akan mengambil beberapa cara atau beberapa hal yang dapat kita lakukan bagi kita untuk dapat menghindari maksiat dan juga mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama adalah jauhi maksiat dalam kesendirian. Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengetahui sejumlah kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan yang bergunung-gunung, namun Allah menjadikannya bagai debu yang berterbangan." Kemudian Thauban bertanya, "Wahai Rasulullah, gambarkanlah mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa sadar." Rasulullah SAW bersabda, "Mereka adalah saudara-saudara kalian dan sebangsa dengan kalian. Mereka memperlakukan malam seperti kalian, namun mereka adalah kaum yang ketika sendirian dengan sesuatu yang Allah haramkan, mereka melanggarnya." Kemudian yang kedua adalah mujahadah an-nafs. Mujahadah berasal dari kata jihad atau berusaha sungguh-sungguh, sehingga mujahadah an-nafs di sini maknanya adalah mengerahkan segenap kemampuan dan upaya untuk memerangi sesuatu. Mengatakan tidak secara keras kepada diri sendiri pada ajakan kemaksiatan, mengatakan tidak pada dorongan jiwa yang menjerumuskan ke dalam dosa. Selalu mengingat bahwasanya Allah Maha melihat semua perbuatan yang kita lakukan, dan Allah memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang taat dan beriman dan meninggalkan sahabat-sahabat yang buruk.
Dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, kita akan terus terpacu untuk melakukan banyak amal baik. Kita akan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak akan memiliki waktu untuk berbuat maksiat. Kemudian, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan agar Allah menjauhkan kita dari maksiat. Kemudian, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Iman itu terkadang bertambah dan kadang berkurang. Ketika manusia mendengarkan ceramah agama dan memperoleh pengetahuan baru dan mendapatkan peringatan, maka ia dapat menerapkannya selama 2, 3, atau 4 hari dan akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sehingga ia bertambah taat. Kemudian Allah berfirman, "Dan berikanlah peringatan, sebab peringatan sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin." Setelah kita mengetahui dan mengenali apa saja akhlak-akhlak madmumah dan mempelajari bagaimana cara untuk meninggalkan akhlak tersebut, semoga kita dapat mengambil pelajaran, mendapatkan himmah untuk bertaubat sebelum terlambat, dan semoga kita dapat mengendalikan nafsu, membersihkan jiwa, agar kehidupan dunia akhirat kita senantiasa dipenuhi oleh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, menjauhkan maksiat dan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.